Hai, kalian semua udah pasti tahu dong yang namanya materai. Seperti ini bentuknya, seperti ini bentuknya, seperti ini juga bentuknya. Nah, materai ini dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun dirasa sekarang makin penting ya guys. Apapun segala transaksinya, perjanjian hukumnya, perbuatan kita kepada siapa, itu perlu yang namanya materai. Sebenarnya apa sih fungsi materai itu dan bagaimana sih aturan hukumnya? Yuk simak. Penggunaan materai dalam sebuah surat perjanjian seringkali kita temui pada kehidupan sehari-hari, terutama pada dokumen penting seperti surat perjanjian, kontrak, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, sebagian besar masyarakat juga beranggapan bahwa perjanjian menjadi tidak sah tanpa adanya materai di dalamnya. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai atau Undang-Undang Bea Materai, fungsi materai adalah sebagai pengenaan pajak atas dokumen tertentu sehingga tidak menjadi hal penentu atas sah atau tidaknya suatu perjanjian. Apabila disimpulkan, materai itu jelas bukanlah syarat sah perjanjian gitu. Tetapi fungsi materai terbatas sebagai kontribusi wajib yang harus dilunasi warga negara untuk setiap pembuatan dokumen tertulis menurut peraturan dan perundang-undangan. Nah, jika ada pertanyaan yang seperti itu nih guys, sebenarnya sah nggak sih kalau seandainya perjanjian antara seseorang kepada pihak satu, pihak dua gitu, itu sah nggak kalau tidak ditempeli dengan materai? Jawabannya adalah sah. Seperti yang kita ketahui, syarat sahnya perjanjian itu adalah tidak ada kata yang mengandung materai. Nah, syarat sahnya perjanjian itu terdapat di pasal 1320 KUH PDT ya, yang isinya adalah adanya kesepakatan, cakap hukum, suatu hal tertentu atau objek perihal, suatu sebab halal atau klausa halal. Klausa halal ini kita masukkan dengan tidak bertentangan hukum ya. Jadi sebuah perjanjian itu dibuat berlandaskan tidak bertentangan dengan hukum ya guys. Oke. Artinya, pembuktian surat yang tidak dibubuhi materai memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat yang bermaterai. Namun, agar bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Nah, perlu diingat ya, alat bukti di pengadilan. Surat tersebut haruslah bermaterai nih. Nah, timbul lagi nih guys pertanyaan, bagaimana sih ketika sebuah perjanjian tersebut tidak ditempeli materai dan tiba-tiba harus dipersidangkan atau disengketakan gitu atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, kita bisa menempuh jalur ini nih guys, yang namanya pemateraian gitu. Jadi pemateraian ini fungsinya seperti ini guys. Pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Peraturan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 garis miring PMK .03/2014 tentang tata cara pemateraian kemudian. Nah, jadi begitu ya. Jika kalian memang sudah terlanjur ada perjanjian yang tidak ditempeli materai, kalian bisa langsung ke kantor pos dengan tata cara untuk pemateraian kemudian. Oke, sekian tentang penjelasan materai. Mudah-mudahan ini membantu dan sampai ketemu di vlog-vlog aku dan video-video aku selanjutnya. Oke guys, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.